Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah dari Bandar Lampung dan Indramayu. Ya betul ya, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Ambil dada. Boleh, dada boleh. Makasih ya Bu ya. Ibu sudah kabarin keluarga di semua sudah. Sudah. Ada di TV sekarang. Wah, ada di TV sekarang. Awas kesetrum, ya ada di TV. Tapi Masya Allah terima kasih banyak buat semua jamaah yang hadir ya di tengah kesibukan yang luar biasa dan juga lagi keadaan yang kurang kondusif buat guru-guru kita, Habib Nabil, Ustaz Syam, ada Habib Usman, Masya Allah terima kasih banyak. Dan sebelum kita bahas, Ustaz Maulana kan ada di depan, iya nggak usah diomongin udah lihat, Masya Allah. Ustadz ini Masya Allah nih, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, kita membahas dulu yang lagi ramai saat ini nih Ustadz. Karena kemarin baru saja jadi perbincangan masyarakat juga dan sempat viral ya. Ada pengemudi ojol yang sedang mengantarkan makanan ini terlindas mobil. Ya petugas, coba kita lihat tayangannya, ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amalnya saudara kita Afan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik ya sama Allah. Tapi mungkin Ustadz Maulana punya pendapat tentang tayangan barusan nih Ustadz, izin. Sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka dan semuanya siapapun mohon izin hukuman di dunia dan di akhirat serta keadilan yang dibutuhkan korban dan keluarganya. Mohon maaf buat kita semua. Yang namanya jiwa manusia kita wajib untuk menjaganya. Karena haram, maaf, darah, haram, harta, dan haram kehormatan seseorang. Maka barang siapa yang mengambil nyawa, artinya membunuh, seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Auzubillah. Apalagi yang namanya nyawa itu adalah haknya Allah. Dan nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kau bunuh dia? Dan sebagainya. Karena ada pengadilan Allah. Tapi di balik itu semua kita ambil hikmah di baliknya. Hikmah luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang langsung kaget waktu lihat tayangannya itu juga. Karena saya lihat videonya, ya Allah. Kenapa? Karena mohon maaf, ketahuilah. Mereka tuh lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Terus ditabrak. Gimana dengan keluarga yang ditinggalkannya? Betapa sedih. Tapi di balik ini lagi kita lihat. Amalan apa yang dilakukan oleh almarhum. Afan ya, Masya Allah. Sampai diantar banyak sampai diantar banyak orang. Kita kalau meninggal nanti ada yang antar gak? Nggak sebanyak dia kan? Nggak sebanyak. Jadi amalan didoakan di seluruh Indonesia. Didoakan seluruh Indonesia. Bahkan salat gaib di mana di pesantren kami di Makassar, salat gaib loh buat beliau. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana atas komentar. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Kita mungkin coba ambil yang kecil dulu ya, skupnya keluarga. Atau sama lah sebenarnya pemerintahan itu juga keluarga. Paling kecil adalah pemerintahan mungkin suami kepada istrinya. Mungkin coba saya tanya sama ibu. Ibu kalau ngomong gak didengerin sama suami marah gak Bu? Kalau mau minta sesuatu sama suami gak dikasih marah gak Bu? Kalau suaminya semena-mena marah gak Bu? Tapi gak ditangkepin. Gak ditanggepin. Nah ini kejadian sekarang ini ya. Bukan cuma suami. Nah ini sekarang pemerintah. Masyarakat juga marah. Kalau seandainya terlalu ditindas. Ibu marah gak kalau ditindas Bu? Nah ini adalah sebenarnya bentuk-bentuk ya protes ya mungkin yang disampaikan kepada masyarakat yang mungkin ini juga harus jadi perhatian buat para pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jangan-jangan ya kita nih sebagai orang sebagai pemimpin ini ternyata udah menzolimi masyarakatnya, nggak amanah,
nggak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah jangan tindas kami lagi, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan amin ya Bu ya. Amin. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan terlebih dahulu. Kali ini tentang polemik lisan dari para pemimpin. Ini dia tayangannya. Ya, ini adalah ya salah satu bentuk mungkin yang dibilang oleh guru-guru kita, mulutmu adalah harimaumu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi kadang-kadang mulut ini jadi bahaya, mulut ini bisa jadi juga pengantar kita menjadi sesuatu kebaikan. Banyak orang juga bisa haji, bisa umroh, nggak punya duit tapi karena mulutnya. Benar ya Bu ya? Tapi juga bisa masuk penjara karena mulutnya, nauzubillah summa nauzubillah. Ketika lisan seorang pemimpin menyakiti hati rakyatnya, terus ada rakyat yang tersakiti. Pertanyaannya nih Bib, apakah doa-doa yang terzolimi ini diijabah sama Allah langsung? Bagaimana kalau doanya nggak baik? Apakah diijabah juga? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhal Bib. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Habib Nabil, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Wattaqi da'watal majlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Ketika seorang yang dizalimin, kalian menzaliminya, mencacinya, memakinya, atau bahkan kalian dihinakan dengan sehina-hinanya, dengan kalimat ataupun perkataannya, sehingga membuat kalian sakit hati. Apakah doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Tetapi bagaimana doanya orang yang terzalimin? Takutlah kalian terhadap doanya. Karena doanya itu langsung tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang tersebut berdoanya buruk? Wa yad'ul insana bisyarri du'ahu bil khair. Ketika seseorang berdoa, maka manusia tersebut berdoa ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi tetap Allah yang akan mengabulkannya. Dan doa yang buruk belum tentu Allah kabulkan. Belum tentu dijabah oleh Allah. Bagaimana doa yang baik? Doa yang baik adalah ketika manusia tersebut berdoa dengan kalimat, ya Allah, ini manusia yang tidak baik. Ini manusia nggak amanah. Ini manusia adalah manusia yang zalim, kata mereka. Maka gantilah dia yang jauh lebih baik, itu boleh. Gantilah dia dengan manusia yang dekat kepadamu, yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Itu boleh. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Doa kebaikan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia doanya buruk, doanya tidak baik, belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung doa tersebut. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi hamba yang baik, maka niscaya ada kebaikan di dalamnya. Tapi ketika dia lidahnya kotor, perkataannya kotor, maka di dalam akal dan pikirannya, maka pikiran yang kotor, niscaya hatinya hati yang kotor. Nauzubillah. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita panggil guru kita Habib Nabil. Mohon izin Habib. Masya Allah luar biasa. Dan kebetulan beliau juga ini mantan anggota Dewan. Di tahunnya, tahun berapa Bib? Ketahuan. Tahun berapa Bib waktu itu Bib? 2009 sampai 2014. 2009 sampai 2014. Saya mau tanya Bib, waktu diangkat itu jadi anggota Dewan itu disumpah gak sih Bib? Disumpah. Disumpah berarti ya, disumpah untuk menjalankan amanah ya Bib ya? Betul. Amanah rakyat. Betul. Kalau seandainya gak dijalankan, menzolimi rakyatnya apakah bukan cuma rakyat doang, tapi mengapa tuh namanya tuh? Mengapa itu? Berarti dia mengkhianati amanah Allah berarti juga. Apa begitu Bib? Mohon izin penjelasannya silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzuna Maulana, ya Ustadzuna Syam, Habib Uthman bin Yahya, dan juga para guru yang juga menonton, Bapak Ibu sekalian yang ada di televisi, ibu-ibu semua ya Bu. Iya, jadi di fait accompli ini ya, dulu jadi anggota DPR terus bagaimana, iya baik. Jadi begini, namanya pemimpin di semua level gitu ya, itu adalah amanah ya. Saya ingin mengingatkan bagi anggota DPR, bagi menteri, bagi pemimpin dari presiden, gubernur dan seterusnya sampai ketua RT ya. Dalam hadis dikatakan Rasul mendoakan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min ummati syai'an ya fasyaqqa alaihim fashquq lahu. Ini ngeri ayat ini, apa hadis ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ini doa Nabi pasti dikabul sama Allah ya. Allahumma, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man waliya min ummati syai'an, siapapun yang diberikan satu amanah untuk memimpin umatku dalam bidang apapun gitu ya. Fasyaqqa alaihim, lalu dia menindas, dia kemudian berbuat zolim, dia kemudian menyakiti, dia kemudian melakukan hal yang melecehkan, maka fashquq lahu, susahkan dia. Itu kalau sudah dikatakan disusahkan, artinya zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, lahir batin dunia akhirat ya. Dan sebaliknya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man waliya min ummati syai'an, dan barang siapa yang menjadi pemimpin di kalangan umatku dalam bidang apapun, di level apapun gitu ya. Farafaqa alaihim, tapi dia kemudian bersikap lembut, maka farfuq bih, maka lembutlah engkau kepada dia ya Allah. Kita mau yang mana ya? Mau yang tadi menindas, disusahkan sama Allah, atau mau yang lembut, yang baik, maka kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita juga harus ingat Mas Fadli bahwa yang namanya kezaliman itu dosa besar, menindas itu zalim. Dikatakan ala la'natullah ala zalimin. Nauzubillah. Tahulah kalian semua bahwa laknat Allah itu bagi orang yang zalim. Maka jangan sampai kita jadi pemimpin level apapun, termasuk suami, termasuk yang lain, jangan sampai zalim. Amin, Masya Allah. Makasih banyak Habib diingatkan. Tuh Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu buat Habib Nabil, Masya Allah. Kalau jadi pemimpin jangan zolim. Ada salah, ada dosa, ada zolim, ada durhaka. Karena kan zoliman itu yang harusnya dia bertanggung jawab tapi dia menyalahi. Tapi saya tuh pertanyaan saya. Apa tuh? Yang tadi mengapa apa itu? Mengapa apa? Mengapa. Enggak, itu cuma mengapa doang, emang nggak boleh. Orang belum selesai nanyanya. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita ya buat jamaah yang di rumah. Tentang apa? Nih, yang temanya adalah jangan tindas kami lagi ya Pak. Jadi buat pemimpin semuanya jangan zolim sama rakyatnya. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.